Oke, buat para penonton YouTube setia yang sudah menunggu Ibu Nadia sudah ada di sana ya guys ya. Oke, sip. Kita kupas tuntas ya. Oke. Videonya apa namanya? Apa ya? Mungkin lebih dalam kali ya. Iya, betul. Jadi lebih dalam lagi dari yang sudah diterangkan di YouTube ya. Ya, silakan. Sudah. Ya, Tepuk tangan dulu dong biar semangat. Tepuk tangan biar semangat. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya minta senyumnya dari sekarang, boleh? Ya, saya boleh minta senyumnya dari sekarang? Ya, diusahakan senyum itu harus menunjukkan ada 7 gigi yang terlihat. Nah, coba dihitung dulu Pak. 7. 7 gigi. 7. Kalau yang ompong bawa pakai ambulan. 7 gigi yang terlihat. Jadi sebelum saya mengupas yang lebih dalam, Bapak Ibu mungkin sudah lihat YouTube yang sudah yang sudah beredar di luar sana, yang sudah pula diadopsi sama beberapa pemberitaan online juga, sampai juga akhirnya di kantor saya juga, Nat, lu apa sebenarnya? Saya memang nggak cerita apapun. Dan akhirnya teman-teman jadi akhirnya tahu, pimpinan saya juga tahu, teman-teman kantor dan juga teman-teman sekolah juga jadi tahu. Akhirnya ada juga yang mau manggil saya bilang saya bukan Mama Dede. Mohon maaf Bu, monggo bisa ke RDAY aja gitu ya. Jadi memang saya wangsitnya di sini Bapak Ibu. Jadi betul-betul kehidupan saya ternyata ada di sini. Jadi kayaknya Pak Haji, saya kayaknya nanti pensiun kayaknya saya mau di sini aja. Oh iya. Jadi kan ini 9,5 tahun lagi saya mau pensiun, jadi udah mempersiapkan dari sekarang. Yeah. Oke, Bapak Ibu, maaf ini tadi saya malam baru kita mulai karena saya ada pekerjaan dulu di kantor sehingga saya sampai sini pas banget tadi maghrib, terus melakukan sholat dan lain-lain, baru kita akan mulai. Nah, tidak panjang cerita sana sini, mungkin ada yang sudah tahu saya di YouTube sudah ya? Sudah tahu ya, kita detailkan ya. Jadi singkat cerita, saya kemarin itu ada permasalahan, bukan permasalahannya kita bicara sekarang ya, ini adalah anugerah. Alhamdulillah sebelum saya menuju ke seluruhnya peristiwa yang saya alami, alhamdulillah saya mendapatkan peristiwa besar itu yang kemarin saya alami. 17 kartu kredit itu tidak sedikit. DC-nya pun luar biasa banyak bolak-balik. Ulang lagi, DC ini bapak-bapak agak blow-on dikit. DC apa? DC itu debt collector. Debt collectornya itu bolak-balik dengan kulit sawo matang, kulit yang putih, semua ada. Semua model DC atau debt collector ada, semua menghampiri saya. Saya saat itu adalah menjabat sebagai marketing, sehingga saya bisa mencelok sana, mencelok sini, dikejar di tangga sini, saya udah muncul di sana. Nah, begitu mumpengnya saya nggak ngerti harus ngapain selama 2 tahun. Kebayang saya saat 17 kartu kredit, itu 2 tahun saya seperti itu. Kebayang mungkin Bapak Ibu sekarang sudah merasakan ya, ada hal-hal yang kayak gitu, aduh besok gimana nanti dia datang lagi, aduh nanti ini gimana ada telepon yang masuk, kayak gitu ya. Nah, saya pun mengalami hal yang sama. Gundah, yes, belum kenal 18 ilmu kandang. Pastinya saya nggak kenal 18 ilmu kandang. Saya gundah, gulana, apa dan lain sebagainya ada semua di situ. Singkat cerita, ketika saya kemarin mendapatkan peristiwa indah itu, 17 kartu kredit dengan nominal 150 juta. Buat apa? Seperti yang ada di YouTube, betul, buat foya-foya. Mohon maaf, saat itu saya tidak menyikapi hidup saya dengan baik sehingga saya foya-foya luar biasa saat itu. Nah, setelah 2 tahun berjalan, kebayang Bapak sehari aja pusing ya, ini 2 tahun. Saya mengalami itu 2 tahun, 2 tahun mubeng sana sini. Nggak jelas ke sana ke sini, nggak jelas. Nah, tiba-tiba tetangga temen itu nelpon. Jadi saya udah pindah dari teman saya ini, kan kita bertetangga, terus saya udah pindah, terus dia telepon, Mbak kita ke RDAY yuk, gitu. Itu tiba-tiba, siapa yang menggerakkan? Allah. Saya juga waktu itu berdoanya standar, cuman ya Allah gimana, aku masih harus apa ya Allah, berikan aku kekuatan, berikan aku kesabaran gitu ya.
Doa kita masih kayak gitu tuh. Padahal nanti saya kasih tahu maknanya salah. Jadi saya waktu itu masih berikan saya kesabaran, kekuatan, jalan keluar gitu terus. Akhirnya temen datang, telepon ngasih tahu ke RDAY. Saya kasih tahu juga keajaiban apa yang saya dapatkan di sini. Ketika saya di RDAY pun saya ngomong sama teman saya. Itu apa? Sedekah. Aku butuh duit buat bayar kartu kreditku, bukan buat ngeluarin duit buat sedekah. Saya taunya sedekah mengeluarkan uang. Sementara saya harus butuh duit dong. Iya nggak? Iya nggak? Iya dong. Ini gimana orang dari kemarin udah dikejar-kejar, saya butuh duit untuk menyikapi itu, untuk nutup-nutupin itu. Nah, terus teman saya bilang, lu datang aja dulu. Ya udahlah, gue datang aja dulu. Dulu RDA-nya tidak seperti ini Bapak Ibu. Dulu adanya cuman kayak gubuk-gubuk saung itu loh. Jadi kebayang ya, kalau sekarang Bapak Ibu bisa kayak gini loh, ber-AC loh. Ini Mbak Nadia nih angkatannya Pak Kiai Yusuf Mansur. 2012 ya Pak. Ya, Olga Saputra, grup band Kuburan, ya, Haji Mandra. Jadi dulu itu kita di sebelah sini nih, gubuk, bener-bener gubuk. Gedek, Ibu tahu ya gedek ya. Nggak ber-AC, nggak berkarpet kayak gini nggak ada. Jadi saya pun sholatnya di sebelah sana tuh yang tempatnya parkir. Dan itu juga sholatnya cuma ada di gubuk juga. Yang kalau kita injek bunyi ya krek gitu bunyi. Bener bunyi gitu krek. Di sini nih lapangan-lapangan aja nih. Lapangan sama kandang. Kandangnya nggak kayak gini. Ini kandangnya cakep nih begini nih. Kandangnya masih yang namanya itu. Bambu-bambu yang disusun-susun itu loh. Dan baunya minta ampun. Jujur saya datang ke sini. Bau. Ini tempat apa sih gitu. Saya juga ngomong sama teman saya, udah lo datang aja dulu lo ini. Dan apa yang saya hadapi, kalau ibu nggak pernah balas WA-nya sama Pak Haji, jangan baper. Saya bukan lagi WA saat itu. Saya baru duduk belum nempel, udah dibilang, kamu kan cuma mau lihat kan ke sini, nggak perlu ketemu saya. Lihat aja dulu, ngapain kamu ketemu saya? Gitu. Terlalu ketus ya. Soalnya saya udah baca hatinya Mbak Nadia tuh pada saat duduk dia isinya cuman mau lihat-lihat doang, tidak mau konsultasi. Kan banyak kan semua tamu saya kan konsultasi. Maukah dia presiden, maukah dia menteri, maukah dia dirjen, maukah dia pengusaha, maukah dia gubernur, itu konsultasi, ngobrol. Nah Mbak Nadia udah ngebatin dalam hatinya, mau ngeliat-ngeliat dulu. Akhirnya saya jeplakin tuh ngomongnya. Apa waktu itu saya ngomongnya? Baru duduk belum nempel Bu, baru duduk begini. Kamu kan mau lihat-lihat aja kan? Lihat aja dulu, lihat. Nggak usah diri, masih banyak pasien saya di sini. Kamu kesana aja lihat dulu. Diusir saya Bu. Tepuk tangan dong. Tahun berapa ya? Tahun berapa ya? 2012. Tahun 2012. Sekarang 2023. Iya. Jadi Mbak Nadia pasien 2012. Iya. Kalau Kang Nur tahun berapa ya Kang Nur? 2008. Kang Nur angkatannya Pak Haji Sultan yang ngasih saya mobil Robicon, ngasih mobil saya Mercy E250 sama Honda Jazz terbaru. Semuanya baru semua. Iya. Ini 2012 ya. Lanjut. Nah, jadi begitu kita bandingkan dulu dan sekarang itu berubah drastis. Manfaatkan Bapak Ibu dengan baik ya. Apalagi sekarang ada YouTube bisa diulang-ulang nih. Ya kan? Kalau dulu mah nggak ada. Nah, pas saya tadi belum duduk terus baru gini saya mau nangis rasanya. Kok gue diginiin ya gitu. Terus saya juga ngomong sama teman saya, kok dia tahu ya apa dia isi hati gue ya? Aku bilang gitu. Itu siapa yang gerakin ya? Dari situ saya bengong aja. Kok Bapak itu tahu ya apa yang saya batin? Terus teman saya bilang, kan gue bilang jangan lo batin. Di sini nih kayak nginjek tanah suci, lo tahu nggak gitu. Orang ditahajutin tiap malam gitu. Oh iya. Tapi itu yang membuat saya tidak berhenti ke sini. Makin saya penasaran, ini tempat apa sih gitu. Beneran. Sementara ini masih DC, masih debt collectornya masih gitu ya, telepon bolak-balik terus akhirnya saya bilang sama teman saya, aku mau ke sana lagi. Ke sini enggak konsul, enggak. Dengerin orang, masalahnya orang konsul. Jadi saya ikut di situ, diem aja saya liatin.
Saya liatin diam aja. Oh, ternyata ada konsep-konsep yang disampaikan sama Pak Haji yang akhirnya membuka mata batin saya. Saat itu belum ada 18 ilmu kandang. Sekarang sudah ada 18. Saat itu masih 6. Masih ringan. Tapi sulit dan menyulitkan. Karena kita nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini gitu kan. Terus akhirnya saya menerjemahkan terus, saya terjemahin. Jadi setiap saya kesini ada beberapa kali, seminggu sekali karena saya kerja. Jadi Sabtu Minggu yang saya dapetin harinya yang bisa saya datang ke sini. Terus plus saya ngejar tahajudnya. Nah, kok kayak tenang ya udah sampai sini ya. Mulai saya bisa cuek sama si DC atau debt collector itu. Dia telepon bolak-balik ya. Saya cuma bisa lihat dong. Ya udah lu telepon aja, gak gua angkat gitu kan. Udah cuek saya mah, bodo amat gitu. Karena saya ngerasa di sini kalau Bapak Ibu ikut ijab diambil teriakannya anak-anak deh sampai ke rumah. Itu yang saya pakai. Jadi clue-nya kalau Bapak Ibu ikut ijab kan ustadznya ngomong tuh gitu kan. Bisa sayang, bisa. Nah, itu saya rekam di sini nih. Jadi sampai sekarang, kalau saya ngerasa nggak bisa, itu saya dengerin. Itu udah sampai sini. Bisa sayang, bisa. Doanya apa? Jangan mulai apa? Dia kan gitu ya. Nggak peduli gitu ya. Mau temennya berisik kayak mau apa? Dulu lebih lagi tuh teriakannya lebih lagi. Karena di sini nih, nggak ada dulu di sini nih. Dulu di luar sini nih, dijejerin sama kambing-kambing. Beneran Pak, sebelahnya kambing. Jadi kebayang, iya di bawah sini ya, di bawah sini pokoknya di sini nih, di area-area itu tuh. Pokoknya sebelah kanan kirinya kambing gitu. Ya, itu yang saya adopsi. Nah, ini saya selipin ya. Clue-nya, Bapak adopsilah itu suara sampai ke rumah. Oke, saya lanjutkan lagi. Setelah saya di sini mendapatkan ketenangan batin, akhirnya saya memutuskan. Makanya tadi saya ada bicara sama Bapak salah satu yang ada di sini, Bapak, kita nanti bareng-bareng harus komitmen ya. Karena Bapak Ibu kalau menjalankan hal-hal yang seperti ini tidak bisa kalau Bapak dan Ibu tidak berkomitmen dalam diri sendiri. Artinya apa? Antara ini sama ini harus jadi satu. Ulangin. Antara ini sama perkataan sama ini harus jadi satu. Ya, jadi satunya di mana? Saya waktu jalanin 17 itu, saya simpulkan apa yang Pak Haji sudah sebutkan, misalnya jangan gerutu, gitu kan? Gerutu definisinya apa ya? Ngedumel, ya kan? Kita cari tahu lagi ya, ngedumel. Habis itu kan kayak, ya Allah, kagak beres-beres dia kerjaan gue, itu ya sama ya. Nah, nggak beres beneran. Berarti ini nanti di sini kepengennya beres kan? Terus di sini ragu-ragu, beres enggak ya kira-kira? Ah, beres kali ya. Nggak sama ya? Ini sama ini nggak sama ya? Nggak akan bisa selesai. Ya. Jadi saya kalau dikasih clue sama Pak Haji, misalnya apa Pak Haji kasih tahu? Mungkin hal yang sama, misalnya kalau perkaranya kayak berdagang atau apa, tadi kan halnya sama ya, kita adopsi aja ya. Jangan gini, jangan sama suami begini, jangan sama istri begini, misalnya gitu ya. Nah, itu harus dikomitin Pak dan Ibu, harus komit antara ini, perkataan sama batin harus jadi satu. Kalau ini melenceng ke kanan, ini jadi ke kiri, terus yang ini lurus, nggak bakal selesai. Ya, kita komit dulu di situ sebelum saya lanjut cerita ya. Kita harus komit di situ. Oke ya, kita komit ya. Dibuka mindsetnya bahwa semua urusan bukan untuk kita yang cari jalannya. Makanya nanti ada kronologi doanya tuh. Kalau saya kemarin itu menganalisa apa yang sudah Pak Haji ngasih tahu, saya analisa lagi ternyata doa itu tidak dengan bicara ya Allah, ya kan? Ya-nya nggak usah bilang ini ya. Allah mohon kekuatan. Dikasihlah cobaan lagi. Biar apa? Biar tambah kuat. Yes, ya kan? Tambah kuat ngadepin debt collector. Ya. Saya akhirnya nggak mau. Wah, repot dong ya. Kalau aku minta kekuatan dikasih lagi masalahnya biar tambah kuat. Coret, nggak mau lagi saya ngomong diberi kekuatan. Akhirnya saya datang lagi ke sini.
dengerin lagi tuh orang omongan apa, Pak Haji saya dengerin aja dia ngomong apa tuh. Akhirnya saya simpulin lagi, oh jangan lagi kita ngomong diberi, minta kesabaran. Sama enggak? Semakin kita diberi sabar, masalah dikasih lagi, biar apa? Lebih sabar. Saya nggak mau Pak, saya coret yang satu itu. Jadi saya nggak mau lagi ngomong yang namanya diberi kekuatan dan beri kesabaran. Satu lagi, setelah saya alamin, wah berarti saya harus cari minta jalan keluar. Saya minta jalan keluar, akhirnya doanya. Ya Allah, minta jalan keluar. Dikasih Bu, banyak. 1, 2, 3, 4. Bingung nggak? Yang mana ya? Kira-kira gue jalanin ini bener nggak ya? Doa lagi kan, yang mana ya? Istiqoroh lagi kan, repot banget nggak ya? Akhirnya saya coret untuk itu. Ternyata clue-nya dari Pak Haji, pernah nggak Pak Haji ngomong? Allah yang kasih jalan, bukan kita yang minta bukan kita yang kasih nyari solusi. Ya, pernah ya Pak Haji ngomong gitu ya? Itu clue-nya, kalau kita jangan minta jalan keluar. Kalau kita minta jalan keluar, dikasih alternatifnya banyak. Jadi Bapak Ibu bingung nanti, berdoa lagi. Repot nggak cari doanya banyak lagi tuh? Iya, kita ibadah lagi ya kan? Wah, apa lagi nih yang mesti gue kerja? Akhirnya Bapak Ibu pakai durasi. Saya udah begini Pak Haji diteror. Mana tanggung jawab Pak Haji? Saya udah gini, saya udah gitu, saya udah gini. Belum berubah juga. Karena Bapak Ibu sudah melakukan doa kronologi, ucapan adalah doa. Kita rubah bareng-bareng, makanya selalu Pak Haji bilang apa? Bersyukur aja. Sekarang konsep doa saya rubah lagi. Karena Pak Haji bilang, ngapain pakai doa, baca Quran aja. Karena Allah sebenarnya sesungguh-sungguhnya Dia yang kasih masalah, Dia yang tahu masalahnya apa, Dia yang tahu gimana masalahnya harus diselesaikan, kita jalanin. Makanya Pak Haji selalu ngomong, syukurin, jalanin. Tahu ya kita mindsetnya itu dulu ya. Nikmatin, jalani. Ya, syukurin, nikmatin, jalani. Ya, konsep itu dulu ya kita buka ya. Sehingga nanti kita bersama-sama nih, mulai dari ini sama ini harus jadi satu. Caranya kalau saya kemarin mulai menata apa yang menjadi doa saya. Tapi akhirnya saya kesini lagi. Makanya kenapa saya kemarin lapor sama Pak Haji kan bilang, kalau kita yakin besok ada sesuatu yang kita alamin. Nah nanti saya cerita nih. Singkat cerita dulu nih ya, kesimpulannya dari yang syukurin jalanin itu, akhirnya saya rubah lagi. Saya nggak mau lagi untuk urusan minta doa macam-macam. Ijab boleh ya, nggak apa-apa, bebas. Tapi karena konsepnya kayaknya kita butuh cuman yakin sama satu lagi yang urusan tadi syukurin nikmatin itu. Terus udah gitu Pak Haji yang kemarin juga ada salah satu yang disebutkan bahwa mendingan baca Quran aja, toh juga Allah tahu apa masalahnya, Allah tahu apa yang harus dijalanin, Allah tahu apa yang harus diselesaikan. Jalanin aja, syukurin aja, nikmatin aja. Nah dari situ akhirnya saya cuman melakukan baca Quran baru juznya 4 Pak, belum 12. Kemarin udah ada, rekening saya nambah 85 juta. Tepuk tangan. Nah, kita harus sama-sama nih, konsepnya harus betul-betul dibuka. Oke, saya cerita yang tadi lagi ya, saya teruskan ya. Setelah saya dapat yang urusan itu, 17 kartu kredit itu akhirnya saya kesini bolak-balik, saya perhatiin apa sih sebenarnya, mulai merubah doa-doa saya rubah. Waktu itu masih belum komplit. Nah sekarang saya sudah membuktikan dari cuman durasi berapa hari Allah sudah jawab semua doa-doa saya. Makanya yang kemarin itu sampai dengan sekarang 2012, 2019 sampai dengan 2023 itu bergejolak. Kehidupan saya itu menanjak menjadi progresnya tuh naik. Karena kita kan kepengennya makin lama makin naik ya Bu ya. Nah, yuk kita sama-sama ya, kita komitmen dulu ya untuk kita naikin tingkat hidup kita ya. Oke.
Dari yang 17 itu selesainya gimana sih Mbak? Nah, mungkin sudah pernah tahu saya waktu di YouTube 17 itu ngapain aja. Nah, saya kesini bolak-balik seminggu sekali. Terus Pak Haji cuman ngasih tahu sholat ya. Mulai dari sholatnya dibenerin 5 waktu, tepat waktu, qobliyah badiah dijalanin persis banget sama yang Bapak Ibu dikasih sama Pak Haji, tapi tanpa gimmick. Dulu tuh nggak ada gimmick-gimmick. Yang kita tahu cuman sedekah sama ibadah ekstrim sama sedekah ekstrim, sudah. Jadi nggak ada tuh bergimmick-gimmick kayak sekarang gini. Caranya kita tuh nyari tahu sendiri untuk meyakini gimmick itu untuk yakin ya. Yakin kalau kita tuh punya hajat yang lebih besar. Sehingga Bapak Ibu punya ada kayak sign lampu merahnya. Ketika mau melengseng melakukan apa? Oh keinget di sini ada celana dalam yang gue pakai jadi ciput misalnya gitu ya. Berarti kan aku ada sesuatu nih yang harus aku punya punya proyek besar nih sama Allah nih kan gitu. Ada waktu-waktu jadwal-jadwal tertentu. Oh, perkara yang ada di centong ya. Nah, berarti Bapak dan Ibu harus juga mengingat bahwa aku ada hajat besar. Jadi nggak lupa dalam bersikap untuk yang 18 ilmu kandang tadi. Nah, dulu masih 6. Berubahlah jadi 12. Habis itu ke 18. Waktu masih 6 sama sih sebenarnya nggak beda jauh. Cuman tidak diperdetilkan seperti yang sekarang di 18. Akhirnya saya menyikapi bahwa ternyata rezeki itu nggak cuman dari dapat duit. Yang saya tahu semua di dunia ini bisa ditukar sama uang. Sehingga titik permasalahannya kalau saya punya masalah, saya mau hidup enak, itu harus punya uang. Bener ya? Iya. Tapi sebenarnya Allah tuh kasih rahmat itu begitu banyak ternyata. Karena kemarin saya setelah 17 itu, saya kan akhirnya karena nggak punya duit ya Pak ya waktu itu ya. Saya jadi mau sedekahin ekstrim apa nih gitu. Jadi saya punya gaji kan udah masuk semua tuh ke minimum payment tuh. Akhirnya saya dapat pelajaran juga dari sesama muridnya Pak Haji juga, di mana Pak Haji Sultan waktu itu Pak Haji Sultan ngasih tahu, Pak Haji itu pernah ngasih arahan ke aku, dia bilang gimana Pak, itu gaji yang buat bayar kartu kredit nggak usah kamu bayarin, terus gimana nanti tambah DC-nya gini dong, itu masih mikir tuh belum berani, tambah DC-nya nanti datangin dong gitu kan, nggak usah udah sedekahin aja semua. Akhirnya saya sedekahin, saya nekat. Tapi kok makin lama makin kesini magnetnya tuh makin kenceng gitu. Kok kayaknya kurang ya gitu. Kayaknya nggak nendang gitu loh. Kalau misalnya cuman segitu aja gitu. Akhirnya udah deh gini aja deh. Kayaknya kurang ekstrim nih. Semua barang-barang yang saya beli, mulai dari microwave, mulai dari baju, mulai dari sepatu yang mahal-mahal itu, tas segala macam, dompet, apapun, semua tanpa terkecuali saya sedekahkan ke sini. Tadinya bingung, kira-kira anak yatim make nggak ya, kan gitu. Akhirnya saya cuma ngomong, waktu itu masih ada Papi Anto Pak, ya. Masih ada Papi Anto yang ini. Saya cuma bilang sama pengurus. Pak Sultan itu siapa? Oh iya, Pak Haji Sultan itu yang ngasih Pak Haji Rubicon yang tadi diceritakan, yang punya hutang 150 M. Banyak ya Pak, saya masih 150 juta loh, dia UDM, saya masih J sama T, jangan layan ntar ya, kalau bisa dapat aja ya, nggak usah dihutang ya. Nah, makanya waktu saya bilang sama Pak Haji, waktu akhirnya berdamai Pak Haji sama saya, kita akhirnya bincang-bincang mesra. Pada akhirnya saya bincang-bincang mesra sama Pak Haji. Pak Haji selalu ngomong gini, lu tuh cuma 150 juta reak doang. Lu tahu nggak kalau batuk ada reaknya kan di sini, gitu kan? Nah itu lu kayak gitu tuh. Aku kayak bengong aja. Ya Allah, cuman reak. Berarti ada lagi yang lebih gede ya. Makanya saya kenapa datang kadang-kadang nggak mau konsul, dengerin aja tuh. Tamu-tamu ngomong apa saya dengerin aja. Ya itu saya dengerin Pak Haji Sultan, siapa lagi waktu itu kan Pak Indra ya Pak. 200. Nah, ada yang 300 M. Masya Allah. 350. Nah,
Di situ saya punya kesimpulan, ternyata Allah itu benar mencoba seseorang tidak sama, berarti sesuai dengan kemampuannya. Benar ya? Benar ya? Sepakatin dulu nih. Ya, benar ya? Belum tentu punya bapak sama dengan saya, bapak mungkin lebih besar, saya cuman 17 tapi berhadapan dengan Ambonnya banyak kan gitu kan misalnya ya. Nah artinya apa? Berarti ada dong ya yang lebih dari saya ya ternyata ya. Wah aku nggak boleh gini nih. Berarti Allah tuh baik loh sebenarnya. Dia nggak memberikan cobaan yang seperti Haji Sultan itu kepada saya. Gimana kalau aku dapat utangnya 150 M? Waduh, kebayang 1 M aja aku belum pernah megang kan gitu ya Pak ya. 1 M aja ratusan juta aja cuma di awang-awang kan bentuknya kan digesek ya. Oh gitu kan. Nah, ini gimana yang segitu? Dari situ akhirnya saya gini, oh aku nggak boleh nih ya. Aku nggak boleh ngeluh. Kunciannya di situ. Aku nggak boleh ngeluh karena ternyata Allah itu ngasih porsinya masing-masing, berarti kekuatannya sudah diukur. Bapak Ibu dapat segitu pasti, makanya Pak Haji selalu bilang pasti selesai, pasti nggak ada masalah, pasti. Karena apa? Kunciannya lihat kanan kiri, kok dia lain ya sama aku? Karena dia cocoknya di situ, aku enggak. Aku cocoknya di sini. Aku cocoknya cuma 17. Tapi Pak Haji Sultan 1. Cuman gue cocoknya cuma 150 juta. Lah dia Pak Haji Sultan 150 M. Gimana kalau saya dapat kayak dia ya? Mabok deh. Gimana nih gitu kan? Dari situ saya berkesimpulan. Berarti benar. Saya pasti selesai. Saya pasti selesai karena ternyata memang sesuai. Allah tuh cuma ngasih takarannya tuh sesuai Pak, si A, si B, si C. Sampai dengan di sini udah ini ya terbuka ya, kira-kira ya. Jadi nggak boleh ada yang kita sesali nih karena sesuai semua dengan takaran kita ya. Kebuka ya. Oke, saya lanjutkan. Saat saya memberikan sedekah itu, akhirnya saya berkesimpulan. Waktu itu saya cuma mikir gini, kalau kayak gini selesainya kapan ya? Bapak Ibu mungkin sekarang kayak gitu ya? Ya, saya juga sama. Waktu itu saya mikir, selesainya kapan ya? Udah gue gini, terus apaan? What next? Gitu kan? Kalau kita lihat di TV ya, kalau lagi di film, what next? Apa selanjutnya? Tapi terus udah gitu, karena saya udah konsen kepada ibadah yang Pak Haji kasih, kan nggak boleh hilang tuh, maksudnya nggak boleh libur, harus konsentrasi kan, banyak rangkaiannya banyak kan, ada tahajud sekian, duha sekian, waktu itu belum ada 12 juz, waktu itu baru ada saya dikasih Kanzul Arsi suruh baca 12 kali. Nah, akhirnya saya harus konsen ke situ, belum lagi yang 6 itu saya harus konsen. Tiba-tiba Allah kasih bukan masalah ya, kasih hal yang loh, saya di kantor ternyata dikasih target 480 miliar. Gimana caranya nih gitu kan. Akhirnya saya mikir lagi ngomong sama Pak Haji, ya pokoknya ijabnya 1. Yang kemarin kan udah selesai, udah disedekahin, ya udah itu ntar nggak tahu gimana ceritanya. Nah sekarang lu ijab yang ini, yang mana? Target, ya kan? Akhirnya saya ijabnya itu saya lupa. Padahal ini DC-nya juga nggak tahu, saya juga nggak mikirin tuh DC datangnya kapan, apa biasanya kan ketahuan, teman-teman kan ngasih tahu gitu kan, di kantor gitu. Ini enggak. Akhirnya saya ganti ijab, kemarin biarin gitu. Soalnya saya harus konsen nih, masalahnya pekerjaan. Nanti biar pekerjaan saya bagus kan gitu. Akhirnya saya ijab target terlampaui. Nah, untuk yang target terlampaui ini, saya betul-betul saya konsentrasi ke anak-anak. Nih, cut dulu. Biasanya kita kalau ijab tuh target tercapai. Iya. Itu umum. Seluruh Indonesia pasti ngomongnya begitu. Mau motivator,
mau pembicara kelas kakap, target tercapai. Tapi kalau di RDAY diralat, target terlampaui. Jadi Bapak dan Ibu jangan ngomong target tercapai. Amin, jangan. Target terlampaui. Oke? Oke. Istilahnya gini. Satu lagi istilah gini. Dulu waktu Bapak sama Ibu nikah, itu kan dulu ada doa pernikahan kan? Pernah nikah gak? Iya. Nah, itu ada doa pernikahan. Doa pernikahannya begini. Pernikahannya dilalui dalam suka dan duka. Amin. Nah, besok kalau Bapak dan Ibu punya putri-putri tercinta, punya putra atau punya ipar sepupu, kalau nanti nikah, bisa gak doanya diralat? Pernikahannya dilalui dalam suka, titik, dukanya jangan disebut. Soalnya kan ini produk suka dan duka nih. Iya. Nikah baru 5 tahun cekcok tapi nggak cerai. Nikah baru 10 tahun cemburuan. Nikah baru ini. Nah, coba nanti kalau ibu punya putri-putri tercinta atau bapak, nanti kalau mau nikah, coba memberanikan diri datang ke Pak Penghulu sebelum dibaca. Pak, boleh gak lihat doa pernikahannya putri saya? Dibaca. Nah, kalau ada kata duka, maaf ya Pak Penghulu, ini saya coret ya. Kenapa? Katanya kandang embe nggak boleh. Emang embe ada doa pernikahan? Ada. Itu nikahnya embe akur mulu tuh. Jadi pernikahannya dilalui dalam suka, titik, dukanya coret. Oke, begitu juga nanti kalau mau ijab, hajatnya terlampaui, jangan targetnya tercapai. Nanti bener, udah tercapai berhenti. Mbak Nadia ditarget sama kantornya berapa, misalkan 480 miliar, karena udah tercapai dia berhenti, ngik, Selesai. walaupun harusnya sampai bulan Desember. Misalkan Agustus udah 480 miliar, dia berhenti. Tapi kalau kita targetnya diralat, jadi targetnya terlampaui, itu dia bisa loncat. Bisa sampai 1 triliun. Masa? Nanti ibu bapak coba, karena udah dicoba sama Mbak Nadia. Lanjut. Ya. Jadi saya kemarin itu akhirnya dalam satu ijab yang sebelumnya itu belum selesai ya. Terus udah gitu ada lagi urusan baru ya. Saya konsentrasilah ke urusan ini dengan ijabnya beda nih. Kalau yang itu dengan pakai sedekah ekstrim. Kalau yang ini saya pakai aminnya anak yatim betul-betul itu lebih kenceng tuh saya datangnya. Jadi Sabtu Minggu, terus nggak balik minggunya, ada libur saya kesini gitu terus. Pokoknya saya targetnya nggak ketemu Pak Haji nggak apa-apa deh, yang penting aku ketemu sama anak-anak gitu. Nah, saya ambil tuh bisa sayang bisa, itu saya ambil tuh sampai rumah. Sampai rumah tuh saya rekam di sini tuh bener-bener. Terngiang-ngiang. Sehingga kalau saya lagi kerja udah mulai, aduh bisa nggak ya? Itu aku udah langsung bisa. Itu suaranya anak-anak ada terus tuh di sini nih. Keinget gitu. Nah, akhirnya kan saya dapat target terlampaui. Saya ijabnya target terlampaui. Saya nggak sebut 480-nya. Saya cuma bilang target terlampaui. Walhasil saya capai dengan target itu 1 triliun, tidak 480 juta. Dan di bulan Oktober saya sudah achieve targetnya atau sudah tercapai targetnya, kan udah 1 triliun ya, artinya sudah dapat ya. Terus sampai stay di bulan Maretnya. Jadi antara Oktober sampai dengan Maret saya disuruh istirahat sama bos saya. Istirahat aja, kamu nggak usah lagi kerja dulu. Udah nggak apa-apa. Nanti soalnya kalau di kantor kan kalau targetnya nanti makin naik kan dia makin ditambahin ya targetnya ya. Kan kalau di kantor seperti itu ya. Nah jadi akhirnya saya disuruh istirahat. Nah dari situ apa maknanya? Ternyata dari cuti yang bisa saya pakai dari bulan Oktober sampai dengan bulan Maret ya. Itu saya pakai ibadahnya lebih kencang lagi buat yang kartu kredit ini. 8 bulan saya selesai di kartu kredit ya.
karena masih ada gangguan-gangguan. Gangguannya apa? Bisa nggak ya? Kira-kira aku bisa nggak ya ini gitu, melampaui ini? Gimana ya caranya? Cari tahu itu yang bikin lama. Makanya durasinya saya selesainya juga 8 bulan. Kalau saya udah lebih mateng kayak sekarang, hitungan hari, benar kemarin Pak Haji, hitungan hari dapat. Nah, makanya ucapan adalah doa. Nanti Bapak dan Ibu pulang dari sini sesuai dengan hajatnya. Kan saya nggak hafal nih, hajatnya kan banyak ya, Bapak apa, Ibu apa. Maksud saya, jangan berpikir jauh dulu. Waktu itu saya bilang sama Mbak Nadia, Mbak, terkabulnya hari aja deh Mbak. Kita kan kadang ngebayangnya bulan, minggu, atau tahun, itu kelamaan. Hari aja deh Mbak. Jadi hari aja. Nah Ibu juga begitu, dipatenin. Di sini. Dipatenin di dalam hati. Bisa? Terus bisa ya. Dipatenin di dalam hati. Dipatri yang kuat. Karena saya mau setelah Mbak Nadia nanti nerangin, Bapak dan Ibu boleh nanya. Nah kalau memang ini event udah selesai, Bapak dan Ibu pada saat balik ke rumah, tolong hajatnya jangan dibawa pulang lagi. Hajatnya apa sih? Utang lunas, rumahnya nggak dilelang, rukonya nggak dilelang, apalah hajatnya. Itu jangan dibawa pulang lagi, taruh di sini. Kan di sini keranjang sampah. Iya dong, Bapak dan Ibu kan kemari bawa sampah, bawa hajat, unek-unek, ketakutan dibawa, kecurigaan, kekhawatiran. Ini kok pulang ditenteng lagi. Saya bilang itu kenapa ditenteng? Bapak, Ibu, Mbak, jangan ditenteng. Sayang Ji, kau ditinggal. Ya Allah. Bisa. Ya, jadi jangan dibawa pulang lagi ya. Udah ditaruh aja di sini. Nanti kita punya pengurai sampahnya. Apa tuh pengurai sampahnya? Iya, anak yatim. Jadi pengurai sampahnya nanti anak yatim. Ibarat sampah itu anak yatim diperumpamakan. Jangan tersinggung ya. Diperumpamakan nih sampahnya. Anak yatim tuh magotnya. Tahu magot? Pengurai sampah. Oke. Nah jadi nanti jangan dibawa pulang. Awas kalau dibawa pulang. Nggak boleh ya. Ingat gak zaman Bapak dan Ibu yang pernah berangkat haji? Ada yang udah pernah berangkat haji? Belum? Belum. Ya ada, kita berangkat bareng nih. Nah, kalau orang berangkat haji, kalau kita lempar jumroh, itu batunya nggak boleh dibawa pulang. Ya. Kalau dibawa pulang, panas. Wow. Petaka. Setuju. Nggak boleh. Nah, ini kan Bapak dan Ibu di sini bawa sampahnya dibuang. Kok dibawa pulang lagi? Petaka lah. Udah aja taruh di sini. Pak Haji nerima? Pastilah saya terima. Taruh di sini, nanti diurai. Nanti diterangin caranya. Ayo lanjut Mbak. Jadi sesaat saya kemarin itu untuk target saya kan akhirnya saya bisa ibadahnya lebih banyak ya. Nah, lebih fokus benar. Waktu Pak Haji bilang tadi di sini ditinggalin, terus kalau di rumah kepikiran itu kan berarti di bawah ya. Nah, gimana caranya saya waktu itu tetap fokus sama ibadah yang jam 00 bangun, mandi, sholat tahajud 12. Saat itu belum kenal Al-Quran ya. Saya baru kenalnya karena jujur aja saya nggak bisa baca Quran saat itu. Jadi mulailah mengulik semua apa yang kira-kira saya itu kurang dalam manusia nih. Itu yang saya fokuskan Bapak Ibu. Dan benar jamin kalau Bapak Ibu fokusnya ke situ, yang ini tadi udah ditinggal di sini. Jadi itu adem ayem aja. Bapak Ibu percaya nggak? 40 pinjol loh saya. Nggak ada sebar-sebar data. Nggak ada di telepon-telepon sampai dia tuh mau bunuh-bunuh saya. Karena semakin kesini saya kan semakin tahu gimana caranya ya. Itu yang saya pakai, ibadahnya saya fokusin.
fokus sefokus-fokusnya sampai akhirnya apalagi ya sedekah itu jenisnya, pakai kucing, pakai semut. Karena waktu itu saya kalau yang pinjol itu betul-betul sulitnya luar biasa ketimbang yang kartu kredit. Karena yang pinjol itu kan bener-bener kayak pembunuhan ya, jujur aja, nggak punya duit sama sekali. Terus akhirnya saya keinget Pak Haji Sultan dulu ngasih arahan ke saya sama karena beliau juga dikasih tahu sama Pak Haji kan. Kata Pak Haji gitu ya, saya ingat lagi, oh iya waktu itu kan kayak gitu. Akhirnya uang-uang yang buat bayar-bayar itu saya nekat betul, saya taruh ke sini untuk disedekahkan. Nah, akhirnya saya tambah lagi. Kata Pak Haji, duduk di, waktu itu zamannya saya pinjol itu, saya sama suami saya beda beda pulau nih. Jadi dia kerjanya di Belitung, saya kerjanya di sini. Jadi nggak pernah ketemu, apalagi zaman itu pinjol nggak ada duit sama sekali buat ketemu ya. Jadi memang bener-bener dia di sana aku di sini gitu. Jadi nggak nyatu. Nah dari situ saya waktu pinjol itu akhirnya menyedekahkan kan, fokus. Kalau kata Pak Haji, perempuan sholat subuh di sejadah. Karena masjid saya ada 200 meter dari rumah, nggak hanya cuma di sejadah, saya ke masjid. Subuh-subuh saya ke masjid, bodo amat orang bilang apa. Pokoknya kalau kata gua, kalau memang bisa sampai masjid, aku di situ berjamaah sekalipun, aku pikir kayaknya baik-baik aja. Itu benar gitu, istilahnya lebih ekstrim gitu kan. Jadi saya nggak hanya cuma di rumah, jadi saya pergi ke masjid setiap subuh. Jadi kebetulan ada juga pas banget ada ibu-ibu yang lain di situ yang udah tua-tua tuh biasanya tuh. Nah, dia barengan tuh di situ, barengan sama saya paling muda di situ. Jadi dia sama suaminya kan, saya sama anak saya yang laki-laki. Jadi udah diambil ngantuk-ngantuk gitu, udah saya tenteng aja, ayo nak, temenin ibu nak. Terus ada duit 5.000 sedekah subuh. Ada duit 2.000 sedekah subuh. Karena kan kesini udah ya, pakai duit yang itu kan. Nah, terus ke masjidnya itu pokoknya yang ada dikoret-koretin di rumah aja. Udah, terus konsentrasi ibadahnya tetap saya jalankan. Itu yang bikin akhirnya saya juga heran. Waktu saya diwawancarai sama Mas Regi, itu beneran Mbak, beneran loh Mas. Nggak ada yang nyolek-nyolek gue. Nggak ada tuh yang nyebar-nyebar begitu-begitu. Padahal aku 40 loh. Dan itu gagal bayarnya terjadi 4 bulan. Jadi pas banget 4 bulan itu selesai. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah tahu ya saya penyelesaiannya dari mana? Ininya kalau di urusan kartu kredit cara penyelesaiannya bagaimana, tahu ya? Belum tahu ya? Oke. Pernah tahu ya Pak? Nah, di YouTube saya udah cerita bahwa ketika saya ada kartu kredit yang 17 itu kan saya ada urusan dengan, sebentar Bapak, maaf Pak, anak saya telepon Pak. maaf. Ibu. Apa nak? Ibu lagi ada. Iya sebentar. Jadi sewaktu saya di kartu kredit, caranya kan saya ada ijab yang kedua tuh, dapat yang namanya target tadi ya. Saya dikasih hadiah sama Allah lewat target itu tercapai target itu terlampaui, gaji saya naik 2 kali. Sehingga saya bisa sehingga saya bisa melengkapi yang ini ya, yang urusan-urusan itu ya. Tapi waktu gaji saya naik, saya dikasih bonus juga sama Allah. Saya dikasih bonus dari kantor saya, terus saya minta bonus itu pakai pinjaman kantor. Berarti kan gali lubang, tutup lubang ya Bu. Gimana nih kok sama aja dong gitu kan? Nah tapi gini, setelah sebenarnya kan nggak bisa nih saya menghadapi itu nggak bisa mendapatkan pinjaman kembali gitu ya. Saya itu nggak bisa mendapatkan pinjaman kembali, itu nggak bisa karena kan BI checking saya sudah terhitung merah.
Akhirnya pimpinan saya minta tolong ke atasannya lagi dan bertanggung jawab terhadap saya. Sampai seperti itu berarti yang menggerakkan siapa? Yes. Itu akibat dari apa yang saya lakukan. Ibadah yang sudah saya lakukan. Sehingga ada yang namanya skenario-skenario yang Allah sudah siapkan buat saya. Itu jangan, kalau kata Pak Haji, jangan dikepoin Bapak Ibu, jangan kepo. Jadi dilalui aja. Biarkan itu mengalir sesuai. Saat itu saya dikasih akhirnya pinjaman 150 juta untuk menutupi semua kartu kredit saya ini. Terus 2 bulan kemudian gaji saya naik 2 kali lipat dan akhirnya saya dapat bonus dan lain-lain lagi dari kantor yang akhirnya itu bisa mengendalikan semua perekonomian saya saat itu. Sehingga apa yang dibilang tanpa bayar, tanpa itu, itulah artinya. Jangan diimplementasikan tanpa bayar berarti aku hutang itu tidak terbayar aja. Jadi aku kesini nyijab biar nggak bayar utang ya, bukan. Bukan seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi ada caranya Allah. Mungkin caranya Allah yang perkara tanpa bayar, tanpa yang tadi itu juga ke suami saya berbeda. Suami saya juga ada pinjol 60 aplikasi. Adakah bapak-bapak yang pinjolnya 60? Berarti suaminya Mbak Nadia the best dong. Bininya begini soalnya. Ada gak ibu-ibu nih yang kelilit kartu kredit 17? Nggak ada. Berarti Mbak Nadia the best. Jadi dari yang kayak gitu tuh suami saya itu terselesaikannya berbeda dengan saya. Suami saya itu terselesaikannya dari dia itu setengahnya dibredel sama OJK. Kan ada ya waktu satu situasi tertentu ya, yang OJK langsung membredel semua pinjol ilegal. Artinya setengahnya bayar ya? Nggak bayar ya? Nggak bayar kan ya? Jadi itu caranya Allah ke suami saya seperti itu, caranya Allah ke saya. Kan ijabnya di sini nih di RDAY kandang B ada tamu RDAY yang punya pinjol tuh, nggak usah disebutin namanya. Dia ngijabnya gini, pinjolnya ditutup atau apa tuh bahasanya. Terus anda katain, amin. Pinjolnya ditutup. Amin, amin. Bener tuh pinjolnya dibredel kan. Iya. Nah, si pinjolnya nonton YouTube. Didoainnya di RDAY. Pinjolnya datang ke sini bosnya. Naik mobil Alfa terbaru. Ijab lagi di sini. Pinjolnya buka lagi. Karena amin. Amin. Karena pinjolnya buka lagi. Jadi artinya apa? Kuat-kuatan sedekah. Yang kena kartu kredit sedekahnya cuma 100.000. Yang punya pinjolnya sedekahnya 100 juta. Jadi yang menang siapa? Yang punya pinjol. Yang punya kartu kredit sedekahnya 100 juta. Yang punya pinjolnya sedekahnya 1 M. Makanya pinjolnya hidup lagi. Tapi kan keburu udah tiarap di bawah laut. Lanjut. Ya, jadi ya kejadian suami saya itu seperti itu. Nah, separohnya lagi Telkomselnya dia, teleponnya itu kartunya itu rusak. Saya sampai ngurus ke Telkomsel sini, ternyata nggak bisa dipakai. Artinya apa Pak? Bu, nggak bisa dihubungi kan? Sampai sekarang. Dan itu juga sama sekali, jadi kemarin itu saya tanya sama teman-teman di Slik ya. Kan kalau kita ada sistem Slik ya, untuk mengetahui kita tuh kira-kira sudah pernah di pinjaman tuh berapa atau gimana ya. Kan ada tuh sistemnya ya. Ya nggak ada. Nggak terdeteksi. Jadi kemarin ada yang tanya sama saya, Mbak kalau kayak gitu gimana BI checkingnya? Terus kita gimana ya BI checking? Nggak usah dipusingin Ibu, Bapak. Kadang-kadang semua itu Allah punya jalan itu menutup semua itu ya seperti itu keajaibannya. Jadi saya juga nggak tahu kemarin itu ya biarin aja. Selik saya gimana ya? Bodoh amat, saya nggak tahu. Yang penting saya masih makan, saya masih hahaha, bisa kesini lihat Pak Nur gitu kan, bisa nyanyi gini gitu kan, ya nggak mau pusing sama Selik, biarin aja, nggak mau pusing sama BI checking saya.
Tapi ternyata pas lagi dilihat, Mbak, enggak kok, nggak apa-apa. Emang lu punya, gara-gara yang saya di YouTube itu, akhirnya teman-teman saya ngulik semuanya. Emang bener si Nadia itu punya itu utang segitu banyak sampai kayak gitu, gitu. Dikulik. Tapi ternyata pas lagi dikulik, iya loh, ada 16 lembar. Itu semua ada kedeteksi, tapi udah beres. Kok bisa, Nat? Ya bisa, gue juga nggak tahu. Allah yang urusan. Saya juga nggak mau tahu, biarin aja kan Allah yang kasih. Ya udah, nggak usah terus kita jadi kepo, terus akhirnya kita bisa, oh kayak gini, oh besok aku kayak gini nih, berarti bisa begini nih. Ya nggak usah ini, nggak usah jadi kayak yang paling bisa, kalau kata Pak Haji offset itu jadi Tuhan kecil, pengen tahu itu bisa. Jadi ya Bapak Ibu, ada hal-hal yang mungkin saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu bahwa memang sebenar-benarnya saat saya punya peristiwa banyak itu sampai dengan detik kemarin, sekarang dan selanjutnya itu memang cuma satu yang memang harus dibuka dalam sanubarinya Bapak Ibu semua adalah keyakinan. Ketika Bapak Ibu nggak yakin, artinya yang seperti tadi saya bilang antara ini, dan ini nggak sinkron, jadi nggak yakin, ragu-ragu timbul, sehingga nggak akan itu bisa terlampaui atau terselesaikan. Kalau Bapak Ibu nanya, Pak Haji, sampai kapan saya bisa begini? Kan besok udah mulai ditagih, nggak bakal selesai. Jadi kunciannya Bapak nggak usah ditanya, Ibu nggak usah nanya. Ulangi lagi. Ya. Agak yang laki-laki agak blow on. Ulangi lagi. Jadi Bapak Ibu, saya mulai eja kembali ya. Setelah saya mendalami semua peristiwa yang saya alami, bahwa setiap peristiwa itu tidak bisa ditakar yang namanya durasinya. Kalau Bapak Ibu nanya sama Pak Haji, sampai kapan aku begini? Karena besok Senin udah ditagih sama orang yang nagih. Kalau Bapak dan Ibu keluar kata-kata itu, gak bakal, dan saya jamin Allah tak mau untuk menyelesaikan urusannya Bapak. Sehingga Bapak Ibu harusnya diam aja menjalani yang namanya ibadah yang sudah diberikan sama Pak Haji, sementara gelisah dan lain-lain dibuang ke sini, bawa ke rumah adalah konsentrasi untuk melaksanakan ibadah yang sudah dikasih sama Pak Haji. Itu yang saya laksanakan. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Jadi itu yang saya laksanakan Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu nanti ini keluar dari sini, kita samakan persepsi dulu nih. Saya mau nyamain persepsi. Iya. Jangan nyamain alat kelamin ya. Persepsi. Nyamain persepsi dulu nih sama Bapak Ibu nih ya. Sebentar ya Bapak Ibu, maaf Bu. Tunggu. Nyamain persepsi. Iya, gitu deh. SD Impres maklum. Nah, kedua, harus sepakat pulang dari sini. Kita sepakat. Ayo Mbak. Jadi nyamain persepsi dulu. Jadi yang tadi saya tekankan, mungkin saya mendetilkan permasalahan saya sambil saya lalui apa yang jadi Q-nya, key-nya ya, atau kuncinya ya. Jadi mungkin bisa ditelaah pelan-pelan gitu, nggak apa-apa. Nah, kita nyamakan persepsi dulu. Ketika Allah sudah memberikan kita sesuatu, persoalan apapun itu namanya, dengan berbeda-beda, artinya kita mampu dengan apa yang kita laksanakan sesuai dengan yang sudah Allah kasih. Sepakat ya? Karena beda-beda kan? Sama enggak? Bapak Ibu beda sama saya ya? Ya dong? Nah, apa sih artinya beda-beda itu? Berarti Allah itu udah tahu takaran kita. Porsinya udah berbeda. Itu dulu yang harus Bapak Ibu paham ini. Porsinya sudah berbeda. Berarti Allah sudah kasih perbedaan ini. Berarti sudah yang namanya Bapak cocoknya yang itu. Bapak cocoknya yang ini. Ibu cocoknya yang itu. Ibu cocoknya yang ini. Ya. Betul ya Bu ya? Nah.
Berikutnya adalah kita persepsinya kita samain dulu. Udah, kita bisa memandang paradigma itu ya. Kita bisa memandang jalan pikiran itu ya, yang tadi. Sekarang berikutnya, antara ini sama ini sama ini harus jadi satu. Gimana caranya? Bapak Ibu harus betul-betul apa yang sudah diberitakan di YouTube, Pak Haji ngomong apa, kalau memang nggak secara private nggak apa-apa, karena kan kita kan sama ya, persoalannya memang ada yang mirip-mirip, nggak apa-apa diadopsi aja. Itu harus konsentrasi. Kalau Bapak Ibu antara ininya kata Pak Haji, berarti disuruh jam 00 harus bangun ini dengan rangkaian bla 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 gitu ya. Ternyata di sini, oh ya bisa lah, bisa. Di sini gini, emang bisa. Terus gimana 12 juz? Jam berapa mulainya ya? Apa ngantuk? Apa kan gue besok dagang? Kan aku besok ngantor. Nggak bakal itu akhirnya bisa terjabah kita punya hajat. Dan? Jadi dari sini kita udah nih, Pak Haji udah ngasih tahu nih. A, B, C, D, E, F, G. Oh iya Pak Haji, siap Pak Haji. Ya, aku kadang-kadang suka lihat loh Pak Haji kalau lagi ngomong di itu apa namanya streaming yang pagi buta itu subuh-subuh saya suka masang tuh kan diulang lagi sama Pak Nur kan, udah langsung diupload kan, saya pasti dengerin. Jadi saya pengen tahu juga nih Bapak Ibu udah sampai mana nih ceritanya, karena kan ada yang berulang gitu, ini Bapak yang kemarin nih datang lagi gitu kan, ada yang udah testimoni, saya pengen tahu aja gitu kadang-kadang. Jadi saya suka sambil siap-siap, saya taruh handphone saya dengerin. Bisa ya Pak? Bisa, oke. Ngerti nggak? Iya, ya kan? Sampai keluar dari situ, gimana? Orang suruh 3 kali ml ya, buset, gue sekali aja dengkul udah sakit bener rasanya gitu kan. Nah, jadi jangan lagi dipertanyakan Pak. Iya, kita juga harus mikir lagi nih. Pak Haji pernah ngomong kan, gede hajat, apa gede, apa tuh Pak? Jengkel. Nah, itu yang harus memotivasi Bapak Ibu untuk bisa berpikir, kalau keganggu ya sama urusan dari sininya terus bisa nggak ya? Itu jengkel. Nah, kalau komen itu jengkel. Ya. Kalau ngeluh itu jengkel. Sekarang gede hajat atau gede jengkel? Ya. Kalau Bapak dan Ibu gede hajat, jengkelnya dimatiin, dihilangin. Ya. Ibaratnya tuh jengkel sama hajat umpamanya genset sama listrik. Tidak pernah genset nyala, listrik nyala, pasti meleduk. Salah satu mesti off. Ya. Nyambung nggak maksudnya? Nyambung ya Pak ya. Nah, jadi itu kalau saya dulu melakukannya, saya konsentrasi sama ibadah dan saya merekam omongannya anak-anak ini. Bisa, saya bisa, kan gitu kan? Itu kalau saya udah bisa nggak ya? Ya ampun, gimana ya? Itu udah langsung bisa saya bisa gitu. Aku kadang-kadang suka ngomong-ngomong sendiri biar bisa itu hilang gitu. Jadi saya harus sesuai ini sama ini harus sama. Ketika Bapak udah nanti Bapak Ibu nanti ada tindakan nih di rumah nih, keluar dari sini nih ceritanya. Tiba-tiba ada salah satu aja yang nggak sinkron nih, nggak sama. Jangan berharap akan bisa selesai masalahnya. Ulangi lagi Mbak. Ya, ketika Bapak Ibu antara ini dan ini ada salah satu aja yang melenceng. Ini udah oke, ini udah ucapannya udah oke. Ucapan adalah doa. Ya bisa. Terus di sini terbesit sini. Ya Allah. Nah, laki gue udah begitu, dia kagak ngerti. Dah. Paham apa sih yang gitu kan? Gue udah kayak gini, masa lu kayak gitu juga kayak? Batal. Ya, nggak ketemu. Batal beneran. Jadi Bapak dan Ibu di rumah itu yang kata Pak Haji, jangan dibawa pulang. Itu caranya ngedeteksi tuh. Kalau nanti pulang dari sini, menjalankan kegiatan semua, kegiatan sehari-hari, tiba-tiba di sini nggak sama, batal. Ulang lagi dari awal. Gitu ya Pak. Ya, kita mulai nih untuk introspeksi diri nih kira-kira nih.
Nah, satu lagi, saya menghaji juga kepada tamu-tamunya bahwa yang bisa merubah kita itu adalah Bapak Ibu nggak usah konflik. Suaminya gimana mau nyari, mau masalahnya bisa selesai, mau anugerahnya bisa selesai. Kalau kamu aja nggak cocok sama saya, nggak cocoknya apa? Lu gue udah sholat nunggang-nungging, lu kagak kan gitu. Ya, biarin aja Pak, Bu. Itu yang bisa merubah masing-masing tuh cuma Allah. Saya nggak pernah tuh nyuruh suami saya sholat, walaupun dia sholatnya juga masih belang-belonteng. Nggak pernah, biarin aja. Dia kata dia nggak mau sholat, ya biarin. Pas lagi saya sholat, ini dia, Beb, gue sholat deh. Nah, cakep. Kita sholat, kata mau punya duit 100 triliun. Gue nggak mau nih, ijab gue cuma 100 miliar. 100 triliun. Ya, betul. Nggak mau saya. Ya, setuju. Ucapan adalah doa. Saya nggak mau lagi cuma 100 miliar. Saya mintanya 100 triliun. Kata kita mau nyatu nih. Kalau kita mau nyatu kudu ada duit nih 100 triliun nih. Oh iya ya Beb ya. Beb, ntar dulu ya. Gue sholat dulu. Karena dia di sana ya. Kan saya di sini. Kita nggak bisa yayang-yayangan nih. Dia di sana tuh di Belitung. Saya di sini. Iya. Beb, sorry ya. Gue sholat dulu. Nah udah mulai gitu tuh Pak. Udah kayak gitu. Saya nggak pernah nyuruh, nggak mau, saya biarin aja. Karena kan semua yang gerakin Allah, bukan saya. Jadi ibu nggak usah bawel ke bapaknya. Ketika bapaknya agak-agak melenceng gitu, agak jadi males atau apa, biarin aja. Karena Allah lagi memberikan cobaannya kan masing-masing nih. Kalau yang ini di kita sodorin, lu jangan, ayo dong kamu jangan kayak gitu dong, gini. Itu sama aja ganggu urusannya Allah. Allah lagi konsentrasi beresin suaminya ibu. Jadi ibu jangan ikut-ikut. Bapaknya juga sama. Ya, ini yang maksudnya. Itu kan buat pasangannya, ya. Istri ke suami. Anak ibu juga bisa. Nah, coba terangin. Ya, kalau anak ke anak juga nggak boleh. Jadi ibu, misalkan ibu punya anak 1, 2, 3. Anaknya misalkan perempuan semua, putri-putri, atau punya anaknya laki-laki semua, itu juga mesti nggak boleh. Adek, sholat ya, biar hajatnya mama biar terkabul, nggak ada hubungannya. Ini kalau nggak sholat dioprak-oprak, bukan ilmu RDA ya dong, nggak boleh. Nah itu ada lagi nih Pak, kalau kayak gitu, saya nggak pernah ngomel, saya suuk, selangkangin. Pada waktu dia tidur. Jadi ya sholat sendiri. Yang diselakangin anak apa pasangan? Anak. Pasangan juga Pak kalau lagi tidur. Manut katut, biarin kan, biar dia. Kita kan punya ininya. Jadi nggak usah. Kamu nih gimana sih? Gini. Itu 18 ilmu kandangnya habis. Coret. Nah, ulang lagi dari awal. Nah, kalau ke anak, saya cuman ngasih omongan tuh, Pak Haji kan selalu bilang, ucapan adalah doa. Jadi saya selalu kalau lagi saya gregetan, ganteng, ibu tadi bilang apa? Soleh? Iya. Saya udah kan? Kita nggak usah ngomel, biarin aja. Udah belum Bu? Oh ya. Udah, nanti kalau pas lagi dia tidur, saya suuk deh tuh pakai selangkangan begini. Ngomongnya gimana? Nah, saya kan 9 kali dulu nih Pak. 9 kali ke raup muka. Ini 9 kali langsung ke badannya dia, saya sambil ngomong. Jadi anak soleh, pinter, ganteng, nurut, manut, katut, banyak pokoknya. Sukses, ranking 1, beasiswa, sekolah nggak bayar, sampai luar negeri, uangnya banyak, sukses, nggak ada habis-habisnya berkahnya. Terus saya ngomongin aja yang banyak. Hasilnya anak saya dari rankingnya 22, sekarang sudah 2 kali naik kelas ranking 1. Tepuk tangan dong. Itu beneran. Karena ucapan adalah doa. Bukan selangkangan saya Bapak Ibu yang bikin itu. Tapi karena kita ngucap. Kalau selangkangan kan itu gimmick. Tapi ngucap. Ranking 1, sekolah ke luar negeri, beasiswa, utang lunas, begitu. Pak Haji, kalau saya punya pinjol, kan saya selakangin ke muka anak saya nggak bisa Pak Haji. Oke,
Pak Haji, kalau saya punya pinjol, saya selakangin ke muka suami saya kan nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kemana? Ke mukanya sendiri. Selakangin, pinjolnya lunas, selakangin, pinjolnya lunas. Tapi lakukannya di kamar. Jangan di teras rumah. Di kamar, ya. Yang nggak kelihatan orang. Juga nggak kelihatan putri kita. Pas putri kita nggak masuk kamar, kita lagi di kamar sendirian atau berdua sama HP. Kan biasa kita kan kemana-mana bawa HP kan. Nah, berdua sama HP. Nah, kita selakangin. Boleh gaji kalau gue lagi video call nyelakangin? Boleh. Paling yang diajak ngomong dia langsung pingsan. Lanjut. Ya, jadi gimmick-gimmick itu sebenarnya meyakini mengingatkan kita untuk yakin akan pembicaraan apa yang kita ucapkan, akan keyakinan apa yang mau kita ingat-ingat tuh apa ya, hajat kita lebih besar, ingat-ingat apa yang udah harus dilakukan, apa yang harus nggak dilakukan kayak gitu. Ya. Jadi gimmick-gimmicknya itu, walaupun Bapak dan Ibu sudah melakukan gimmick-gimmick yang sudah komplit dilakukan, diiringilah dengan yang sudah diajarkan sama Pak Haji, sholatnya, mandi, bangun, kayak gitu-gitunya tuh tetap diiringi kalau bisa. Karena sebenarnya yang saya alami kemarin itu lebih cepat saya dapatkan. Kemarin kan ada yang saya udah laporkan sama Pak Haji ya. Saya masih melakukan sholat-sholat itu, bangun, mandi, saya masih lakukan. Walaupun mungkin Bapak Ibu udah ngeliat, mana dia enak sekarang, ada lagi yang gini. Nah, tapi kan saya nggak mau jadi manusia standar, ya kan ya Pak? Saya nggak mau jadi manusia standar. Kalau udah begini kan saya pengen begini. Suami saya tuh kan menikahnya 2 kali, sama saya kan yang ketiga. Saya cuma bilang sama dia, yuk kita menanjak yuk. Masa ya kamu mau gini-gini aja? Sama saya yuk kita ke sini yuk. Emang harus effort itu apa? Harus kerja keras. Apa yang dikerja kerasin? Saya suka bilang sama dia, mau nggak mau ya kita memang harus ke sana. Yang dikejar kan Allah, bukan yang lain. Kan? Ini kebanyakan teman-teman yang dikejar bisnis, yang dikejar usaha, yang dikejar tender, yang dikejar PO. Jangan dong. Yang dikejar ridhonya Allah. Bisa? Karena nanti kalau ridhonya Allah udah kita kejar, PO datang sendiri. Order datang sendiri. Project cair datang sendiri. Duit kita yang macet di luar pada bayar semua. Tapi yang dikejar ridhonya Allah. Nah, seperti Bapak Ibu ini aja. Gimana caranya Allah gerakin hati Bapak dan Ibu hari ini datang ke sini. Digerakin hatinya Ibu, gerakin hatinya Bapak, datang ke sini. Ini kan luar biasa. Apakah saya woro-woro? Enggak, saya nulis aja di tamu saya, terus saya japri di grup. Ya alhamdulillah. Gitu. Jadi Ibu dan Bapak, jadi yang dikejarnya jangan PO, jangan uang, karena uang nanti ngejar sendiri otomatis. Jangan mengejar kerjaan, jangan minta-minta kerjaan. Bos, ada kerjaan nggak buat saya? Ucapan adalah doa. Bener lo dikerjain sama orang itu. Betul ya? Bener ya? Karena minta kerjaan. Dikerjain, dikasih proyek, tapi nggak dibayar. Bapak dan Ibu udah pinjem ke pinjol, udah pinjem ke bank pakai jaminan aset kita, udah kita olah itu proyek, yang ada malah ditagihnya nyicil bayarnya. Itu kan namanya dikerjain. Karena kita suka minta, biasa telepon ke kementerian, misalkan ke kementerian mana, misalkan contoh kementerian Departemen Dalam Negeri misalkan, minta kerjaan, bener dikasih kerjaan, pengadaan ini, betul, nggak bayar. Iya, karena gue nyindir Ibu. Mumpung lo gue sindir. Dan kebetulan yang kesindir badannya bom-bom-kar. Nah, jadi bisa gak Bapak dan Ibu
Jangan sekali-kali telepon minta kerjaan. Nanti bener dikerjain. Bisa? Oke. Pokoknya maunya saya, gimana caranya? Gimana caranya? Gimana caranya? Bapak dan Ibu, gimana caranya? Gimana caranya? Kontaknya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta ridhonya aja, jangan minta kerjaan. Nanti bener sama Allah dikabulin dikasih kerjaan, tapi pembayarannya pending. Kan ucapan adalah doa. Minta ridhonya. Allah kasih saya 1 tahun ini 2 PO aja yang gede-gede. Bener loh. PO-nya turun, Bapak dan Ibu nggak ada duit, Bapak dan Ibu akhirnya sertifikat rumahnya digadein di BRI. Digadein di Bank Mandiri. Turunlah itu uang. Ada yang 10 miliar, ada yang 20 miliar. Nggak taunya PO-nya lemot pembayarannya. Waktunya udah jatuh tempo. Akhirnya dilelang. Coba hari ini kita jangan minta kerjaan. Jangan minta, tapi minta ridhonya Allah. Karena kalau ridhonya Allah udah turun, Pak. Bapak megang begini jadi emas. Megang ini jadi berlian. Megang ini jadi mutiara. Tapi kalau belum Allah ridho, megang ini jadi pending. Tagihan macet. Megang ini yang ada malah kena sangkutan hukum. Sayang kan? Nah, coba lanjut Mbak. Jadi saya kalau perkara yang tadi itu Pak, saya punya pengalaman yang 1 triliun itu saya nggak pernah ada ngetok pintu loh. Mereka yang WA saya. Mbak tolong dong Mbak, Mbak tolong dong Mbak. Kalau gitu saya mau deh Mbak, ini teman saya ada deh Mbak. Jadi saya duduk aja jawab WA. Saya duduk nggak ada tuh saya waktu marketing itu saya, Pak saya dari BRI, tolong dong Pak bisa nggak gini-gini. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Nah makanya yang saya kejar saat itu memang ibadah saya kencengin. Ibadah-ibadah saya itu apa, itu saya kencengin. Nah yang kesini-sini nih, saya mulai lagi nih memaknai nih Bapak Ibu. Ketika kita ngencengin ibadah kita, sebenarnya tanpa disadari Bapak Ibu itu kan sudah tahu ya Allah itu kan sudah paham ya apa yang dibutuhkan Bapak sama Ibu ya. Sehingga Bapak dan Ibu nggak usah lagi minta ke mereka sih, ke Allah sih sebenarnya. Kalau misalnya yang saya hadapi kemarin, saya tuh batin di sini. Ya Allah, masa tahun ini aku nggak korban sih gitu. Karena waktu itu duit itu udah kepake buat sekolah kan anaknya dari suami saya kan ada berapa nih. Jadi agak ke beber-beber gitu. Terus aku cuman gini, bisa. Aku harus bisa korban hari ini. Aku harus bisa korban. Ini kan tanggalnya tanggal 29 ya. Udah deket lagi ya. Bisa. Terus saya dapat ilmu nih dari Pak Haji nih yang kemarin itu. Bisa nggak kita yakin nih? Pakai ilmu yakin habis itu pasti nanti ada masuk rekening. Kan itu kemarin akhirnya Pak Haji saya cuma bilang bisa, aku pasti bisa dapat duit buat korban. Bisa. Itu hari apa ya Pak Haji? Sabtu ya? Sabtu. Kemis rekeningku udah nambah 85 juta. Udah dong. Cuman ngomong bisa doang Pak, sama ini rekaman anak-anak didengerin di sini bisa saya nggak keganggu tuh antara gimana ya, saya nggak mau pakai keraguan. Kalimat-kalimat keraguan tuh apa? Semoga, kadang-kadang, mudah-mudahan, apa Pak? Ya, pokoknya ada kalimat-kalimat ya pengennya sih. Nah itu saya udah mulai tuh. Saya reka-reka kira-kira kalimat itu udah saya nggak pakein lagi, walaupun di dalam sanubari saya. Saya nggak pakai. Insya Allah kalau Ibu mau kondangan. Ya. Insya Allah ya tante, pernikahan anak tante saya datang insya Allah. Tapi yang namanya utang lunas nggak ada insya Allah, pasti. Iya. Yang namanya punya mobil Rubicon, Dodge Journey 3600 cc, Land Cruiser terbaru, Dodge Journey, Jeep Mercy GL 400 seperti Pak Jokowi, itu nggak ada insya Allah, pasti. Iya. Punya rumah 1000 meter, pasti. Insya Allah tuh dipakai kalau buat kondangan. Insya Allah ya tante, pernikahannya anak tante saya datang insya Allah, itu betul. Insya Allah tuh antara kita sama kita. Tapi ini buat internal kita, jangan dibawa keluar.
Kalau dibawa keluar kagak cocok kan, dia kan ilmunya beda ya. beda. Jadi jujur karena saya juga menyikapi untuk kalimat itu memang kita tahu ya itu kan kalimat di agama kita ya. Insya Allah. Insya Allah. Tapi saya nggak pakai lagi, Pak. Ya kan saya coret. Iya. Nggak Coret. dicoret, maksudnya lo ditabok. Jangan Insya Allah dicoret. tuh buat kita sama kita manusia. Bos, besok arisan datang nggak bos? Insya Allah kan cuma datang arisan kok. Tapi yang namanya utang lunas, Pasti. punya mobil Robicon, Pasti. punya rumah 1000 meter, punya rumah ada kolam renangnya, bisa berangkat umroh, bisa berangkat haji, pasti terkabul. Doanya apa sayang? Doanya apa? Nah, ingat. Nah, kan kadang-kadang gitu. Bisa sayang, bisa. Doanya apa? Kumulah khairan kasiran, doanya terkabul, hajatnya terkabul, amin. Nah, Bapak Ibu nggak pernah nih kayaknya nih. Nah, Ayo. kedua. Ah, Bisa gak Bapak dan Ibu kalau diteror sama debt collector, diteror sama kakak kandungnya tentang uangnya yang kita pakai, bisa gak Ibu cuman satu aja biar cepat terkabul? Apa tuh? Ingat aminnya anak yatim. Ini enggak di saat ditagih sama kakak kandungnya, ditagih sama adik kandungnya, ditagih sama debt collector, ditagih disomasi sama lawyer, itu langsung tuh ngeluhnya keluar. Dulu aja waktu susah lu nggak boleh. Ingat aja anak yatim pasti. ikut Pasti. deh Pak nanti ya Pak ya. Nanti kan ada ya, aku mau ikut nanti. Karena itu bener-bener terekam loh Pak. Ketika Bapak Ibu agak-agak mulai yang gitu, ingat lagi itu. Bisa sayang, bisa. Doanya apa? Baca kumulah khairan kasiran, doanya terkabul. Sampai kayak Jadi gitu. namanya Terak-terak. kalau ibunya lagi turun, itu anggap aja akinya udah soak. Buru-buru dah ingetin, dicas lagi. Akinya biar naik lagi ampernya, Iya. biar naik lagi voltasenya. Bisa? Harus ya. Oke. Ya, ya. Jadi itu yang resep yang saya kemarin pakai sampai dengan sekarang itu suaranya anak-anak. Itu yang bikin saya akhirnya bangkit lagi. Nah, perkara kita yakin tadi, yang saya pernah alami selain kemarin saya perkaranya mau korban terus akhirnya dapat uang 85 juta itu. Nah, ada lagi nih sebelumnya saya tuh mau dipindahkan kan. Saya pernah cerita mungkin di pencerahan sebelumnya di minggu lalu saya pernah cerita bahwa saya mau dipindah ke bagian yang dimana bagian itu ada masalah. Jadi saya disuruh memperbaiki gitu. Nah, saya mikirnya nggak jelek nih. Oh, saya mau dipindah ke tempat yang jelek, berarti saya nggak mampu ditaruh, dibuang di situ. Nggak boleh. Nanti 18 ilmu kandang saya hilang. Jadi saya ditaruh di situ, itu memperbaiki. Berarti kan ke hal yang baik ya. Nah, jadi persepsi di sini kita juga harus tata nih Bapak Ibu. Jangan sampai ada persepsi jelek yang nyangkut. Kalau itu nyangkut, hajatnya nggak akan tercapai. Nah, jadi di sini harus mulai dirubah. Oh, saya mau dipindah ke situ karena memang saya mau memperbaiki hal yang memang harus diperbaiki. Berarti saya punya prestasi mampu untuk memperbaiki itu. Tapi Allah, saya nggak mau di situ. Karena jujur itu bulan penilaian itu di sekarang ini sampai dengan akhir tahun. Kalau saya masih di situ, saya udah punya program di sebelah sini nih bagiannya. Jadi saya nego nih sama Allah. Saya nego. Jadi komunikasi. Iya. Ngomong, kalau malam kita ngomong sendiri. Ngomong jawab sendiri, ngomong jawab sendiri. Ngomong jawab sendiri, ngomong jawab sendiri. Itu manjur. Iya. Tapi ngomongnya jangan sampai kelihatan sama anak kita. Takutnya nanti anak kita nangis. Kenapa Dek kamu nangis? Mama, setelah mama pulang dari kandang mbe, kok mama kayak mbe. Jangan ya. Jadi kalau pas anak-anak udah pada tidur, kita ngomong deh. Saat tahajud ya Pak? Ya. Aku saat tahajud. Kita ngomong jawab lagi. Allah. Ngomong jawab lagi. Jangan ngomong doang. Nah, ngomong jawab. Jadi di situ kayak ada komunikasi berdua aja gitu.
Terus kayak ada yang ngasih, kayak kita ngobrol, habis tahajud saya, habis tahajud. Ngomongnya jangan sedih ya, jangan nangis ya. Kalau Enggak. sedih lu ngadu namanya. Iya. Buat apa ngadu? Mengadu. Orang Allah yang kasih kita hutang kok. Iya. Nah, kata Allah, ngapain lu cerita lagi? Orang ini gue yang kasih. Jadi gimana dong? Ya gue ngomong dong. Gue jawab aja. Pasti nanti kan, makanya terima kasih Allah, terima Iya, kasih. terima kasih. Semua utang saya yang di BRI, Allah udah lunasin. Terima kasih Allah. Padahal belum. Iya, Itu benar. nanti kan kebakaran jenggot nanti malaikatnya. Ayatnya ada gak? Ada. Ayatnya tahu gak bunyinya? Berprasangka baiklah kepadaku. Jadi kita harus prasangka baik. Utangnya udah dilunasin sama Allah. Terima kasih Allah, terima kasih. Utang saya yang di Mandiri udah engkau lunasi. Terima kasih, terima kasih. Padahal belum. Terima kasih Allah, terima kasih. Sertifikat saya yang di BRI udah Allah balikin, terima kasih. Padahal belum. Nanti di atas kan ribut tuh. Iya. Iya, saya komunikasi saat tahajud sih. Ntar udah terakhir ngomongnya, emang enak. Jadi saya komunikasi, Pak Haji juga ngasih tahu kalau diskusi jangan sama laki lu, ngapain lu diskusi sama Ya, laki diskusi jangan sama laki kita. atas gitu kan. Diskusi sama Allah. Buat apa laki kita diajak diskusi? Gak nyelesain masalah. Iya. Yang ada kita malah hartanya kita diumpetin sama dia, diem-diem. Jadi akhirnya saya komunikasi tuh, ngobrol aja gitu. Tapi gini, terus kayaknya gini, emang lu yakin? Yakin? Kamu yakin di situ? Iya, aku yakin di situ. Yang ini yang aku mau gitu. Nah, tuh nanya jawab sendiri kan? Iya. Nanya jawab sendiri. Nanya jawab sendiri. Nanya jawab sendiri. Nanya jawab sendiri gitu. Aku gitu kemarin tuh. Terus akhirnya di atas kertas itu sudah tercantum nama saya. Saya cuma ngomong gini, berubah. Nggak mungkin Nat berubah, orang udah ditulis, tinggal approval sama di atas. Nggak, lo boleh lewat sini, gue lewat sini. Berubah, percaya sama gue. Saking saya percaya ininya, yakinnya teman-teman tuh ngelecehin. Nah itu kan dilecehin nih. Ini sama ini harus satu. Harus sinkron. Ini. Jadi kalau misalnya saya udah mulai keganggu tuh, ingat anak-anak bisa. Nah, kita ingat lagi bisa. Terus nanti teman saya tuh yang bestian sama saya, Mbak, udah deh, lu ngalah aja ngalah. Enggak, berubah. Percaya sama gue, berubah itu namanya. Berubah Bapak. Tepuk tangan dong. Kok bisa? Ya itu tadi saya ngejar. Saya ngejarnya ke sini. Ke atas, bukan ke plafon. Saya ngejar ke Allah. Kablo. Ngejar. Takutnya kan banyak nunjuk-nunjuk ke atas Bapak dan Ibu. Nafsirin kan harus naik plafon. Enggak. Maksudnya ke Allah. Saya ke Allah beneran. Jadi sambil dialog. Waktu saya di kartu kredit saya dialog juga. Kan waktu itu kan masih nyemukin gini. Terus logo-logonya itu saya logo-logonya pinjol. Kan pinjol logonya kan beda-beda. Itu saya jejerin. Ada yang gambar beruang, ada yang gambar. Pokoknya saya jejerin tuh. Udah saya gini lagi, saya giniin lagi, saya giniin lagi. Udah kesini-sini. Ada dua kan berarti apa ya? Dengan keyakinan aja kita bisa dalam waktu singkat. Itu juga yang waktu nama saya berubah itu tanggal 1, tanggal 8 itu berubah. Karena masih ada approvalnya satu orang lagi. Yang dimana ternyata sudah digerakkan sama Allah karena saya ngejar Allah. Jadi sudah digerakkan sama Allah saat kemarin itu akhirnya namanya direvisi, namanya berubah. Semua ayatnya ada Pak, ayatnya ada Bu. Malam, ayatnya gini di Al-Quran. Malam aku rubah jadi siang kata Allah. Siang aku rubah jadi malam kata Allah. Aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin, aku bisa. Ayatnya begitu. Masa cuma ngerubah namanya ganti temannya nggak bisa. Masa utang pinjol kita bulan ini nggak lunas, bisa. Itu kan memang udah tugasnya Allah membolak-balikin hati manusia. Ya. Bisa? Ya. Lanjut, ada lagi? Jadi sudah ya dari rangkaian yang perjalanan ini
Yang sekarang ternyata saya simpulkan, sebenarnya kalau kita yakinnya benar-benar bulat, kalau kata Pak Haji bulat bukan lonjong, bulat keras ya Pak, bukan lonjong. Bapak keras. tahu gak bulat? Kalau Bapak nggak tahu, lihat alat kelamin itu yang bawa bulat, bulat dua. keras. Keras. Kata Pak Haji gitu, bulat keras, harus bulat keras. Karena kalau lembek dilempar ke dinding nempel. Iya. Kalau keras dilempar mantul. Makanya kalau alat kelamin juga mesti keras. Karena kalau dimasukin ambles lagi keluar. Karena kalau lembek masuk ke dalam. Ya, jadi memang benar-benar harus bulat keras. Yang namanya ini harus sama. Kalau udah ini enggak, ya ini enggak. Kalau ini enggak, ya ini enggak. Jadi kalau tiga ini enggak ada yang sama, wah berarti gagal nih gue. Gitu. Kemarin juga Pak, ini saya ketinggalan di tempat pendidikan yang dimana pendidikan itu saya di hotel, terus kita pulang itu ditempati sama orang lain. Ya, ada saya punya kayak earphone gitu ya. Kalau zaman sekarang namanya buds itu ya. Itu harganya lumayan Pak, 1,3 itu saya beli. Terus saya gini, ini kalau kemarin gue panik nih. Kalau sekarang nggak boleh panik, nggak boleh panik. Oke, pasti ketemu. Udah gitu aja. Akhirnya hotelnya saya telepon sampai malam, dicari. Dan jam 11:30 malam dia langsung hubungin saya, iya Bu, barangnya ada. Jadi dengan keyakinan aja sebenarnya bisa. Asal ini sama ini jadi satu. Ketika saya itu yang namanya buds itu, yang harganya saya bilang mahal itu, ketinggalan di tempat umum, di mana di tempat umum itu pasti ya mungkin bisa aja kita bisa berpikir kalau itu pasti hilang kan. Iya dong, orang barangnya cuma segini, kecil banget segini. Nah terus udah gitu tempatnya besar, ruangannya sebesar ini, terus orangnya kan bisa nyari, bisa aja dia bilang nggak ada Bu, kan gitu ya. Tapi saya cuma bilang bisa ada, barangnya ada. Terus aku ngomong, dan di sini sama sini aku sinkronin, barangnya ada. Akhirnya saya telepon lagi, iya Ibu, ini ada barangnya, besok bisa diambil. Jadi artinya apa? Dari yang saya perjalanan ini, kartu kredit, persoalannya yang saya hadapi, terus saya penyelesaiannya kayak gitu, yang pinjol kayak gini. Ternyata semakin kesini itu sebenarnya semakin simple. Ketika Bapak dan Ibu sudah benar-benar yakin dan disinkronin ini, dan kalau misalnya latihannya kalau agak melengsek dikit itu kita pakai suaranya anak-anak ya. Bisa. Nah, itu harus terus di charger di sini terus. Di charger. Bisa. Saya bisa. Udah gitu. Itu yang saya ini sampai sekarang. Itu simple, Pak. Bisa. Sekarang yang diingat teriakannya anak yatim ya. Jangan teriakannya ibu yatim ya. Anak yatim. Anak yatim. Dan yang satu lagi, saya bilang sama Bapak Ibu menyarankan nih, menghimbau jangan pernah nanya durasinya kapan. Terus kalau udah durasinya kapan, sampai kapan, gimana caranya? Itu kalau keluar dari omongan dan pikiran, gagal. Yakin sama saya jamin gagal. Kalau ibu sama bapak udah punya pikiran, terus gimana caranya? Satu, terus kapan selesainya? Padahal kemarin, besok ini udah mulai deadline. Dua, jamin gagal. Jadi saya himbau untuk tidak lagi menanyakan hal itu. Terus gimana caranya biar bapak dan ibu nggak ingat-ingat urusan itu? Yaitu tadi kita lebih tingkatkan lagi apa yang sudah disarankan sama Pak Haji, mulai dari ibadah, gimik-gimik, dan juga dengerin anak yatim teriak. Bisa? Itu caranya.